Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Yudas pasal 1 ayat 20. Mari kita membaca Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, selain dalam kitab Yudas, ada juga ayat yaitu di dalam kitab Efesus, ya, yaitu Efesus pasal 6, ya, ayat ke-18, ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Efesus pasal 6 ayat 18, ya. Ditulis berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, roh huruf besar. Nah, jadi sama dengan yang ditulis dalam surat Yudas 1 ayat 20. Apakah yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh? Nah, berdoa di dalam roh. Nah, kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 14, ya. Ayat yang ke-14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ya. Di sini Rasul Paulus menulis, mengatakan, ya, kalau aku berdoa dengan bahasa roh, ya, rohkulah yang berdoa. Nah, jadi Rasul Paulus menulis, ya, mengatakan bahwa kalau seseorang berdoa pakai bahasa roh, maka rohnya yang berdoa, ya. Kemudian selanjutnya akal budiku tidak turut berdoa. Nah, jadi kalau orang pakai bahasa roh, itu rohnya yang berdoa, tetapi akal budinya tidak berdoa, ya. Nah, jadi akal budinya ini hanya memperhatikan saja, ya. Nah, jadi rohnya yang berdoa, ya. Nah, jadi di sini di ayat 15, ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, jadi doa ada dua macam di sini, ya. Yaitu ada doa dengan akal budi, ada doa dengan roh. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa doa pakai roh itulah adalah doa dengan bahasa roh. Jadi kalau seseorang berdoa pakai bahasa roh, ya, bahasa roh artinya adalah dengan bahasa-bahasa yang baru, ya, yang bukan dari pikirannya, bukan dari akal budinya, tetapi dari Roh Kudus, ya. Dalam Alkitab TSI, ya, Alkitab TSI menulis, ya, di dalam 1 Korintus 14 ayat 14, yaitu ditulis doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi bahasa roh adalah doa, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, melalui roh manusia, ya, kemudian diucapkan oleh murid manusia sehingga keluar bahasa-bahasa yang baru atau disebut bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh dan bahasa lidah ini sama, ya. Nah, jadi ada Alkitab yang menulis bahasa roh, ada Alkitab yang menulis bahasa lidah, ya. Nah, jadi bahasa roh dan bahasa lidah itu sama, ya.
istilahnya seperti ya arti kata Tuhan ya. Nah, kalau bahasa Sunda Tuhan disebut Gusti ya. Kalau bahasa Indonesia disebut Tuhan. Tetapi kedua-duanya sama. Gusti dan Tuhan itu sama, yaitu menunjuk kepada Tuhan. Nah, demikian juga bahasa roh dan bahasa lidah itu sama ya. Cuma hanya beda penulisannya. Yang satu menulis roh, yang satu menulis lidah ya. Tapi keduanya sama ya. Nah, jadi bahasa roh ini ya diberikan oleh Roh Kudus ya. Nah, menggunakan mulut ya, mulut orang yang percaya untuk berkata-kata. Nah, jadi kalau seseorang belum dipenuhi Roh Kudus ya, belum dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia tidak akan bisa berdoa dengan bahasa roh. Dia tidak akan bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi bahasa roh atau bahasa lidah ini masuk dalam arti kata yaitu bahasa-bahasa yang baru ya. Di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, jadi bahasa-bahasa yang baru ya, termasuk yaitu adalah bahasa roh ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi ya di dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Nah, jadi bahasa roh di sini ya, kegunaannya, salah satu kegunaannya untuk berdoa ya. Nah, kemudian di ayat ke-15 bahasa roh bisa digunakan untuk menyanyi memuji Tuhan ya. Kemudian di ayat ke-16 bahasa roh bisa digunakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya, untuk mengucapkan perkataan syukur kepada Tuhan, bisa menggunakan bahasa roh. Nah, jadi ada banyak kegunaan dari bahasa roh ini ya. Nah, jadi bahasa roh ini adalah dikatakan roh kita, roh yang berdoa ya, bukan akal budinya. Nah, kemudian Roh Kudus yang memberikan kata-kata ya kepada roh manusia ya untuk diucapkan melalui mulutnya. Nah, jadi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh ya. Nah, jadi hubungan dengan doa tadi, maka tubuhnya itu adalah mulut dan lidah, itulah tubuhnya ya. Nah, kemudian roh. Nah, ini. Nah, kita akan melihat di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh ini diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk dia ucapkan ya. Jadi bukan dari pikirannya ya, bukan dia yang menyusun kata-katanya, oh saya harus ngomong apa atau saya mengucapkan apa, tidak. Tetapi itu diberikan oleh Roh Kudus ya, melalui rohnya manusia, kemudian diucapkan oleh mulut manusia. Nah, karena tadi manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi Roh Kudus memakai rohnya manusia. Nah, jadi di sini tidak dikatakan bahwa Roh Kudus memakai akal budinya untuk dia mengucapkan bahasa roh ya. Nah, tidak dikatakan bahwa Roh Kudus memakai akal budinya atau memakai pikirannya. Nah, kita melihat lokasi pikiran atau akal budi itu ada pada otak, ada pada kepala manusia. Nah, kalau lokasi hati maka sering ditaruh di sini ya, di bagian dada, itu adalah hati ya. Nah, tidak ada orang bilang hati itu di kepala. Nah, hati saya lagi nggak enak kemudian dia pegang kepala, tidak ada ya. Nah, tapi kalau pikiran saya lagi banyak pikiran atau pusing Pak, nah pasti dia pegang kepala. Nah, jadi pikiran itu letaknya selalu di otak ya, dan hati itu di dada ya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ya Roh Kudus ya itu mempergunakan roh manusia, bukan mempergunakan pikiran akal budi. Nah, jadi kalau pikiran akal budi ini masuk kategori yaitu jiwa ya, masuk jiwa. Nah, kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 16 ya. Roma pasal 8 ayat 16.
Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, Alkitab menulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi, Roh Kudus di sini roh huruf besar. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Tidak dikatakan Roh Kudus bersaksi bersama-sama akal budi kita, bersama pikiran kita. Nah, tapi dikatakan Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Nah, artinya kalau roh kita berarti menunjuk ke dada kita, ya, bukan menunjuk kepada pikiran kita, akal budi, ya. Nah, jadi Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Nah, Alkitab menulis bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Benar, ya, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, hati itu berbicara roh. Nah, jadi Roh Kudus menggunakan roh manusia. Di sini dikatakan untuk bersaksi, ya. Bahkan juga untuk mengucapkan, ya, bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi tadi bahasa roh tadi atau bahasa lidah ini masuk ke dalam kategori bahasa-bahasa yang baru seperti yang ditulis dalam Markus 16 ayat 17. Nah, kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, pada waktu Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus, kepada para rasul, ketika mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dikatakan mereka berbicara dalam bahasa dari negara-negara asing, ya. Dikatakan kami orang Media, kami orang Persia, ya. Kami mendengar mereka berbicara dalam bahasa kami. Nah, jadi bahasa-bahasa baru di sini, ya, bukan hanya bahasa-bahasa manusia yang ada di dunia seperti bahasa Arab, ya, pada zaman Kisah Para Rasul, bahasa Media, bahasa Persia dan lain-lainnya. Nah, tapi bahasa-bahasa yang baru ini juga bisa bahasa surgawi, bisa bahasa malaikat, dan juga bisa bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia seperti yang dikatakan dalam kitab Roma, ya, Roma pasal 8, ya, bahwa yaitu ayat 26 dan ayat 27, ya, Roh Kudus mengucapkan, ya, keluhan-keluhan, ya, kata-kata, ya, yang tidak terucapkan, ya. Nah, di dalam kitab 1 Korintus dikatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa doa. Nah, jadi ada bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tidak dimengerti oleh malaikat, yang dimengerti oleh Allah, ya. Nah, jadi ada 3 macam bahasa roh, ya, bahasa manusia yang ada di dunia, bahasa malaikat, kemudian yang ketiga adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, yang tidak dimengerti oleh malaikat, yang hanya dimengerti oleh Allah, atau yang disebut bahasa rahasia atau bahasa sandi. Nah, jadi apakah kalau seseorang dibaptis Roh Kudus dia harus berbicara dengan bahasa-bahasa manusia yang ada di dunia seperti yang dialami oleh para rasul tadi? Tidak, ya, bukan hanya itu, ya, karena tadi bahasa-bahasa yang baru itu, ya, bahasa roh itu bisa mencangkup bahasa, ya, yang manusia yang ada di dunia, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan malaikat. Nah, kita akan melihat, ya, Alkitab ini, ya, bukan hanya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun. Nah, tapi sesudah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus masih tetap bekerja. Ya, kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10, yaitu ketika Petrus, ya, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada Cornelius dan keluarganya dan juga kawan-kawannya, itu dikatakan bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka, ya. Nah, pada waktu pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus turun, ya, dan dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, tidak dikatakan mereka berkata dalam bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa manusia yang ada di dunia seperti bahasa Arab, seperti bahasa Media, seperti bahasa Persia. Nah, tapi di sini ditulis mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jadi kemudian di Kisah Para Rasul pasal 11, Petrus, ya, mempertanggungjawabkan atau menjelaskan pelayanannya kepada para rasul, kepada penatua-penatua, ya, kepada pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Yerusalem. Kemudian Rasul Petrus berkata,
bahwa mereka menerima Roh Kudus sama seperti kepada kita. Apakah saya dapat menghalangi mereka untuk dibaptis air? Nah, artinya Rasul Petrus berkata, ya, pada waktu Cornelius dan keluarganya dan kawan-kawannya menerima Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa roh, ya. Itu sama dengan yang dialami oleh Petrus dan murid-muridnya, ya. Nah, artinya bahasa roh ini bukan hanya bahasa manusia yang ada di dunia seperti Arab, Media, Persia tadi, tapi bisa yang mencakup ya bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini ada ditulis dalam Alkitab. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, pada waktu Paulus menumpangkan tangan kepada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, ya sesudah dibaptis air, maka dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbicara dalam bahasa roh. Nah, ya, jadi ketika seseorang dibaptis, ya itu tandanya adalah dia bisa berbicara dengan bahasa roh. Dan bahasa roh ini bukan hanya bahasa manusia yang ada di dunia, tapi bisa juga bahasa malaikat, bisa juga bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan juga oleh malaikat, yang hanya dimengerti oleh Allah. Seperti yang dikatakan tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 11, Petrus berkata bahwa mereka menerima Roh Kudus seperti ketika kita percaya kepada Yesus. Nah, artinya Rasul Petrus berkata bahwa Cornelius dan keluarganya dan kawan-kawannya ketika mendapatkan Roh Kudus kemudian bisa berdoa, bisa ngomong dengan bahasa roh, itu sama seperti yang dialami oleh mereka, ya. Nah, jadi baptisan Roh Kudus, ya, bukan dia harus berbicara ya bahasa-bahasa manusia yang ada di dunia, tidak, ya. Nah, jadi bisa bahasa malaikat yang ada di surga, bisa bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia maupun malaikat. Nah, jadi di sini bahwa ya Roh Kudus memakai roh manusia, kemudian menggunakan mulutnya untuk berdoa pakai bahasa roh. Nah, jadi kalau seseorang pakai bahasa roh itu dikatakan bahwa rohnya yang berdoa, ya. Nah, akal budinya tidak. Tetapi kalau seseorang berdoa pakai akal budi, maka rohnya tidak berdoa, ya. Artinya dia tidak memakai bahasa roh. Dia hanya pakai bahasa yang dimengertinya atau bahasa sehari-harinya. Nah, jadi di sini ada dua macam doa, yaitu doa dengan akal budi dan doa dengan roh, menggunakan bahasa roh. Nah, jadi di sini Roh Kudus memakai roh manusia, ya. Roh Kudus tidak memakai pikiran atau akal budi manusia, tapi di sini Roh Kudus memakai roh manusia dan tinggal di dalam hati manusia. Nah, jadi kalau kita hubungkan tadi berdoa dalam roh, apakah itu berdoa dalam roh? Nah, jadi berdoa di dalam roh adalah berdoa menggunakan bahasa roh, menggunakan bahasa-bahasa yang baru, ya. Nah, jadi bahasa roh ini bukanlah hanya untuk orang-orang tertentu atau yang disebut dengan karunia, ya, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12, ya, ada namanya karunia bahasa lidah, ada karunia menafsirkan bahasa lidah, ya. Nah, jadi bahasa roh ini ada dua tingkatan, yaitu bahasa roh umum yang diterima oleh semua orang yang percaya, dan ada bahasa roh yang secara khusus, ya, itu yang disebut dengan karunia bahasa lidah yang tertulis di dalam kisah dalam 1 Korintus pasal 12. Tetapi bahasa roh yang umum yang setiap orang percaya bisa terima itu ditulis ya dalam Markus 16 ayat 17, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa bahasa roh di sini ya adalah untuk orang percaya, yaitu dari hal berikut, ya, yaitu di dalam 1 Korintus 14 tadi dikatakan bahasa roh ini untuk berdoa. Artinya kalau bahasa roh ini untuk berdoa, ini bukanlah suatu karunia, karena doa ini untuk umum, untuk semua orang. Nah, kalau bahasa roh ini adalah suatu karunia, berarti doa ini adalah suatu karunia. Artinya setiap orang bisa tidak berdoa karena itu bukan karunia dia, ya. Tetapi semua orang tuh harus berdoa. Nah, artinya bahasa roh ini untuk umum, ya. Terus yang kedua, di dalam 1 Korintus 14 itu juga dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, kalau bahasa roh ini adalah suatu karunia, berarti
hanya orang-orang tertentu yang bisa dibangun imannya, bisa dibangun rohnya. Nah, itu pasti bukan seperti itu ya, karena Tuhan adil, karena Tuhan ingin semua orang dibangun imannya, rohnya. Berarti bahasa roh ini bukan ya adalah untuk umum ya, karena dari pengertian untuk doa dan dari pengertian untuk membangun dirinya ya. Jadi kalau kita menafsirkan firman Tuhan, kita nggak bisa melihat hanya dari 1 Korintus pasal 12 aja. Kita nggak bisa melihat hanya dari Kisah Para Rasul pasal 2 saja, tapi kita harus melihat dari keseluruhan Alkitab ini. Melihat Kisah Para Rasul pasal 10, melihat Kisah Para Rasul pasal 19, bahkan melihat seluruh Alkitab ini ya. Nah, seperti kita melihat suatu meja itu ada 4 sudut. Kita nggak bisa melihat hanya dari satu sudut ya, tapi harus melihat dari keempat sudut itu untuk mengetahui ya meja itu seperti bagaimana. Demikian kita nggak bisa memutuskan bahwa bahasa roh ini adalah karunia ya, hanya untuk orang-orang tertentu, karena kita hanya melihat dari 1 Korintus pasal 12. Tetapi di dalam Markus 16 ayat 17, bahasa roh itu untuk orang-orang yang percaya, artinya untuk umum. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ya, pasal 10 ya, ketika orang dibaptis Roh Kudus, mereka berdoa pakai bahasa roh, dan Rasul Petrus katakan itu sama seperti yang kami terima. Artinya bahasa roh itulah yang terjadi juga, yang diterima oleh murid-murid Yesus dan juga yang mereka ucapkan. Dan karena itu Rasul Petrus berkata bahasa roh ini seperti yang kami terima ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 19, ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, maka Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berdoa pakai bahasa roh. Ditulisnya adalah berdoa pakai bahasa roh. Ada juga yang menulis itu bahasa kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdoa di dalam roh adalah berdoa menggunakan bahasa roh ya, berdoa menggunakan roh manusia ya, dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.